Sosialisasi terkait pembangunan ibu kota negara ini dilakukan salah satunya kepada ratusan mahasiswa Undip Semarang. Dalam sosialisasi bertemakan urgensi ibu kota negara dan keberlanjutan pemerintahan nasional bagi kepentingan nusa dan bangsa yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP ini. Kepala LKPP Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa keberadaan IKN sangat penting untuk identitas bangsa Indonesia. Selain itu, IKN juga untuk mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, sehingga kesan Jawa sentris akan pudar. Dengan konsep IKN yang modern dan ramah lingkungan ini, diharapkan IKN juga akan menjadi kota untuk dunia. Atas pentingnya IKN tersebut, Kepala LKPP berharap siapapun presiden selanjutnya, pembangunan IKN nantinya tetap dilanjutkan. Sementara untuk mendukung pembangunan IKN, LKPP juga menempatkan sejumlah petugasnya yang secara khusus akan ikut menangani proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan otorita IKN. Bagaimana dengan kelanjutannya? Ini ada undang-undangnya. Undang-undang terkait ibu kota Nusantara ini sudah bisa menjadi payung hukum, artinya siapapun yang menjadi presidennya ya pasti harus amanah menjalankan undang-undangnya. Itu yang percepatan tadi apa aja Pak? Pengadaan barang apa aja yang untuk percepatan? Ya, jadi kan anggaran diperkirakan 500 triliun. Tepatnya 466 plus yang jasa konsultannya ada 900 sekian miliar, jadi sekitar 5, sekian triliun. 20% direncanakan dibiayai dari APBN. Sisanya adalah dari swasta, baik model KPBU maupun model investasi. Nah, di sisi yang APBN kemarin, karena otorita ini belum ada ataupun belum siap, maka diambil alih oleh Kementerian PUPR. Di sisi KPBU investasi, karena pelaksananya belum ada di otorita, kami tim dari LKPP yang membackup supaya regulasi maupun prosesnya bisa berjalan. Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Hidayat Sumadilaga menjelaskan IKN adalah sebuah identitas bangsa Indonesia. Untuk itulah pembangunannya juga dilakukan dengan perhitungan sangat matang. Untuk progres pembangunannya sendiri saat ini terus berjalan dan bahkan sudah ada yang hampir selesai. Sustainability bukan hanya lingkungan, tapi manusia, ekonomi, ya. Dan juga, nah ini, kata kuncinya berkelanjutan. Kedua, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Tadi detailnya sudah disampaikan oleh Profesor Ali Barawi. Dan pertanyaan ketiga, kota seperti apa yang ingin kita bangun? Kota dengan simbol identitas bangsa kita, supaya kita memiliki identitas. Ya. Jadi alasan, sebab, timeline, visi ke depan sudah, gitu ya. Nah, ini timeline ini yang tadi saya sebutkan bertahap. Pembangunan IKN sendiri direncanakan akan menelan biaya hingga hampir 500 triliun rupiah, di mana dananya diantaranya bersumber dari APBN sebesar 20% dan investasi melalui KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tutuk Carita melaporkan.